Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih, kasihnya tidak pernah hilang. Allah Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Dari yang kecil hingga yang besar, kaya maupun miskin, penjahat maupun penjahit, jenderal maupun kopral, mereka semua tahu arti hidup dan kehidupan. Allah juga yang telah menciptakan tujuh lapis langit tanpa bulan dan tujuh lapis bumi tanpa rasulan. Dia berikutnya kita hambanya yang bermawan. Allah juga yang telah memberi kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir yang mampu mengubah dunia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Seorang pemimpin umat yang tidak pernah menyerah menegakkan kalimatul haq di seluruh penjuru dunia, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah gerangan beliau? Tiada lain dan tiada bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Abiyah Rohani kita bersama selaku pimpinan pesantren Ummul Qura Indonesia. Penghormatan saya kepada Direktur Pesantren Ummul Qura Indonesia. Dan penghormatan saya kepada asatidz-asatizah Pesantren Ummul Qura Indonesia. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ilmu bikin hidup jadi terarah. Dan ilmu bikin hidup jadi mudah. Dari kata-kata tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul pidato saya, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bari, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah wajib bagi sekalian umat kaum muslimin dan kaum muslimat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu amat sangat super ekstra paling penting dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Apalagi pada zaman sekarang ini, zamannya zaman edan, zamannya zaman modern, zaman serba canggih yang penuh dengan ilmu teknologi. Yang dulunya nenek-nenek kita giling bumbu pakai batu giling. Sekarang sudah ada blender, tinggal copotkan, lagi. Yang dulunya nenek-nenek kita masak nasi pakai kayu bakar, sekarang sudah ada kosmos, tinggal cop, tekan, tunggu 15 menit masak nasi. Dengan ilmu kita bisa memimpin dunia, dan dengan ilmu pula kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Contoh, zaman sekarang monyet aja bisa main komputer, masa kita enggak? Jangan sampai monyet bilang kepada kita hari ini gitu loh. Teman-teman seperjuangan yang sakinah, barang siapa yang menghendaki bahagia di dunia, maka hendaklah ia menuntut ilmu dunia. Dan barang siapa yang menghendaki bahagia di akhirat, maka hendaklah ia menuntut ilmu akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendak pula ia berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ilma darajat wallahu
banyak orang bodoh? Ada satu cerita. 3 orang pemuda pergi ke masjid hendak salat. Sesampainya di masjid, jamaah lain sudah pada selesai salat. Jadi mereka terpaksa membuat jamaah sendiri. Di antara mereka satu jadi imam, dua jadi makmum. Jelas. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Kata makmum yang di belakang, iya ini punya timbang sembahyang aja kurang lebih. Apa imam? Aduh buka, langsung bayang mereka apa? Berbicara dalam salat. Kata makmum yang di belakang, hilang dongku, anak buka apa? Akhirnya tiga-tiganya berbicara dalam salat. Itu karena mereka tidak mempunyai ilmu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pidato saya yaitu menuntut ilmu adalah wajib bagi sekalian umat kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka dari itu ilmu yang sudah kita tuntut harus kita amalkan. Jangan sampai nanti waktu pulang dari sini ilmu sendiri kita duduk di Cawpara, kita sendiri main bola di lapangan. Karena kenapa? Ada satu pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasajaratin bila sawarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Maka dari itu apa yang kita inginkan haruslah kita tuntut terlebih dahulu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Assalamualaikum.